Oke, baik. Jadi pada pertemuan ketiga di pemodelan mesin ini kita akan masuk ke part modeling. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang extrude dan juga extrude cut, di mana extrude adalah untuk memberikan ketebalan pada bentuk sketch yang sudah dibuat. Lalu untuk extrude cut itu adalah memotong. Jadi kebalikannya dari extrude, yaitu kalau extrude cut adalah untuk memotong sesuai dengan bentuk dari sketchnya. Nah, nanti ketika sudah menjadi model 3D seperti ini, ketika sudah selesai di extrude, untuk permukaan datar pada model, itu bisa digunakan sebagai plane baru. Jadi, tidak harus menggunakan tiga plane awal yang sudah disediakan. Nah, di sini bisa sebagai referensi baru. Oke, jadi kita akan langsung masuk saja kepada latihan sketch 2, dan kita akan beralih ke SolidWorks. Oke, jadi kita akan mulai untuk mendesain dari latihan sketch 2 tadi. Seperti biasa, kita di sini akan memilih salah satu dari plan yang akan digunakan. Misalkan di sini saya akan gunakan top plane. Dan kita akan langsung sketch saja sesuai dengan bentuk dari eh, sketch yang diinginkan. Baik, jadi setelah sudah selesai, di sini kita akan langsung coba untuk extrude. Jadi ketika sudah selesai, di sini ada pilihan untuk exit dari mode sketch, yaitu adalah exit sketch. Jadi bisa menggunakan yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan itu sama saja. Dan ketika kita sudah exit sketch, kita siap untuk kita jadikan sebagai model 3D dan kita akan ke tab features dan langsung pilih yang extrude boss ini. Kita klik. Nah, kita pilih salah satu saja dari garisnya asalkan close loop, maka semua yang terhubung akan terpilih. Nah, di sini kita bisa setting berapa ketebalan yang diinginkan. Misalkan di sini contohnya adalah 20 mili, kita ketikkan dan klik OK. Nah, di sini sudah menjadi model 3D-nya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan membuat lubangnya. Nah, jadi di sini kita klik sketch lagi. Untuk permukaan datar dari benda 3D-nya ini bisa digunakan sebagai plane baru atau bidang untuk sketch. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh adalah di permukaan ini. Lalu kita langsung sketch saja sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, di sini walaupun di bagian sisi-sisinya ini tidak ada sketchnya, tetapi bisa digunakan sebagai referensi untuk menambahkan dimensi. Contohnya adalah seperti ini. Jadi tidak perlu membuat sketch lagi untuk bisa menambahkan dimensi. Nah, tetapi kita langsung saja bisa menggunakan sisi model 3D tersebut sebagai referensi untuk menambahkan dimensi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita langsung kasih saja untuk dimensi yang diinginkan. Oke, setelah sudah selesai, di sini kita bisa langsung exit sketch. Dan di sini saya akan kenalkan untuk extrude cut. Nah, extrude cut ada di sebelah situ, kita klik saja. Untuk pilihannya itu sama seperti extrude. Jadi kita pilih mana yang mau dijadikan sebagai bidang potongnya, sketch yang untuk memotong. Nah, di sini kita langsung masukkan 20 mili agar menjadi lubang tembus ya. Tadi karena kita ekstrudnya 20 mili, maka di sini kita ekstrudnya adalah 20 mili. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fillet.
kita pilih yang constant size fillet ya. Jadi di sini kita bisa tentukan dulu berapa radius yang diinginkan. Nah, sebagai contoh di sini saya ganti ke 8 mili. Kalau sudah kita enter dan kita pilih sisi mana yang mau kita bikin radius. Lalu kalau sudah kita oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, tetapi sebenarnya di fillet ini dia tidak cuma bisa satu sisi saja, tapi dalam satu comment fillet kita bisa pilih lebih dari satu sisi. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita pilih semua yang mau kita tambahkan fillet dan kalau misalkan sudah langsung kita oke saja. Seperti itu. Dan satu lagi pilihannya ini agak tersembunyi ya. Jadi kita harus klik panah bawah di bawahnya fillet untuk mengaktifkan chamber. Nah, chamber di sini kita juga bisa atur berapa yang diinginkan. Contoh di sini saya ingin 1 mili. Nah, tetapi sorry, untuk chamber ini ada dua pilihan. Jadi ada angle distance untuk masukkan panjang dan derajatnya, atau distance distance untuk masukkan berapa panjangnya. Nah, kita pilih yang gampang saja, kita pilih yang angle dan juga distance-nya. Lalu pilih sisi mana saja yang mau ditambahkan chamber. Sama seperti fillet, kita bisa pilih lebih dari satu sisi. Nah, terakhir yang ingin saya jelaskan, jika teman-teman melihat di sebelah kiri, di sini ada garis biru. Ini merupakan istilahnya adalah timeline ya. Jadi kalau saya tarik ke atas di bawahnya origin ya, itu adalah titik awal kita mendesain. Jadi sebenarnya waktu kita geser-geser ke bawah, kita itu bisa melihat kita tuh awal mendesain apa. Kalau kita lihat di sini kita bisa mengetahui step by step-nya sampai kita bisa menyelesaikan desain yang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman di sini bisa melihat, oh langkahnya apa saja yang digunakan untuk mendesain. Dan di sini kita bisa edit dari masing-masing fitur yang sudah kita gunakan. Contoh di Post Extrude ini, kita bisa pilih langsung Edit Sketch dengan cara klik kanan lalu pilih Edit Sketch untuk mengedit sketchnya kembali. Contoh misalkan di sini 60, saya jadikan 70. Lalu kalau sudah kita exit sketch, nah jadi masing-masing dari fitur atau sketchnya ini bisa kita edit kembali. Jadi misalkan ke depannya ada eh, dimensi yang harus direvisi, nah teman-teman bisa langsung melihatnya dari sini. Jadi bisa diedit sketchnya, bisa juga diedit fiturnya. Jadi tergantung ukuran mana yang mau teman-teman edit. Seperti itu. Nah, kita di sini juga bisa mengedit filletnya. Contoh dari radius 8, saya ganti ke radius 10. Nah, jadi di sini sangat fleksibel. Teman-teman bisa mengedit kembali kalau memang dirasa ada yang perlu direvisi. Baik, jadi teman-teman bisa langsung mencoba saja untuk extrude, cut extrude, lalu fillet, dan juga chamfer. Jadi langsung dicoba saja untuk yang latihan sketch 2 ini. Dan nanti teman-teman juga bisa mencoba untuk mengedit lagi jika memang ukurannya mau dirubah-rubah. Baik, jadi sampai sini saja untuk materi di pertemuan ketiga ini. Silahkan belajar mandiri untuk mempelajari extrude dan juga extrude cut. Kita sudah selesai untuk latihan sketch 2. Jadi sebagai tugas silakan untuk mengerjakan untuk part base ini ya. Jadi di sini merupakan salah satu part dari komponen yang akan kita assembly, yaitu adalah caster wheel. Nah, di sini disilahkan untuk mencoba latihan menggunakan extrude dan juga extrude cut, dan juga tadi sudah dijelaskan round, dan juga ada sedikit chamfer di sini. Nah, jadi silahkan nanti dicoba. Untuk yang pertama adalah part base, dan yang kedua adalah part support. Nah, jadi silakan ini digunakan sebagai latihan dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya.